Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ketemu lagi dengan ibu di mata pelajaran PPKN pada hari ini. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk materi kita hari ini adalah tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa itu Undang-Undang Dasar? Jadi, Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar tertulis atau bisa juga disebut dengan konstitusi. Konstitusi itu terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, ataupun tata hukum negara. Contohnya apa? Contohnya ya tadi, Undang-Undang Dasar 1945. Terus, kalau konstitusi tidak tertulis atau juga bisa disebut dengan konvensi, itu adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Misalnya, kita di Indonesia ada musyawarah untuk mufakat. Nah, musyawarah untuk mufakat ini memang sudah menjadi ciri khas Indonesia, yang dimana sesuai dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Musyawarah sendiri itu biasa digunakan dalam berbagai pertemuan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Contoh konvensi ketatanegaraan yang mungkin ada di Indonesia yaitu pengambilan keputusan MPR menggunakan musyawarah untuk mufakat tadi. Undang-undang dasar itu mempunyai ciri khas yaitu membatasi kekuasaan agar penyelenggaraan kekuasaan itu tidak sewenang-wenangnya. Dengan demikian, hak-hak warga negara itu bisa lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan gagasan konstitusionalisme. Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar. Apa itu lembaga negara? Ya, jadi lembaga negara itu adalah lembaga pemerintahan yang dimana misalnya salah satunya lembaga negara itu adalah MPR. Nah, MPR ini memiliki tugas dan kewenangannya seperti mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Ketika kemerdekaan Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu pertama kali disiapkan pada sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI kedua tersebut dibentuk panitia hukum dasar dan di mana anggotanya berjumlah 19 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu. Dari panitia hukum dasar tadi
Maka dibentuk lagi panitia kecil dengan Sopomo sebagai ketuanya. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil yang berhasil membahas beberapa hal dan ketentuan yang berkaitan dengan lambang negara, negara kesatuan MPR, dan membentuk lagi panitia penghalus bahasa, di mana tugas dari panitia penghalus bahasa ini sendiri itu adalah untuk menyempurnakan bahasa dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia penghalus bahasa ini beranggotakan 3 orang, yang dimana adalah Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Lalu keesokan harinya pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI itu mengadakan sidang dengan agenda tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar itu melaporkan hasilnya. Pasal-pasal itu berjumlah 42 pasal. Pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI itu mengadakan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, dan pada saat itu diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPUPKI itu dengan suara bulat menerima rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang BPUPKI. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Salah hilap, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.